lu harus bisa kena pukul apa segala macam gitu. Nanti baru lu bakal nemu ada yang namanya ada stunt koordinator, ada stunt director, ada stunt apa segala macam di atasnya yang itu sebenarnya udah di balik layar. Stuntman itu ya sebenarnya kalau sekarang nggak cuman itu ya, dia udah ada yang bisa dibilang udah stunt aktor juga kalau dia merangkap sebagai aktor kan kadang kan. Yang penting lu masuk ke salah satu tim, lu berani, terus lu latihan rajin, lu punya skill, lu bisa masuk action cuy. Ini adalah teman gue Atuy dan dia adalah seorang stunt actor. Di video kali ini gue mau interview dia terkait karirnya, mulai dari karir journey-nya, education background, cara masuk field stuntman sampai prospek kerjanya. Penasaran? Langsung aja kita lanjut ke podcastnya. Ya mungkin bisa dibilang sekarang gue bergerak di film khususnya action ya, karena gue dengan bangga mengakui diri gue adalah seorang stuntman. Ya mana masih dikit banget gue yakin di angkatan kita yang tahu stuntman itu apa ya gitu. Oke. Jadi stuntman yang sini lo maksud tuh yang di film-film yang berjatuh-jatuhan itu? Iya betul. Stuntman itu ya sebenarnya kalau sekarang nggak cuman itu ya, dia udah ada yang bisa dibilang udah stunt aktor juga kalau dia merangkap sebagai aktor kan kadang kan. Kalau dulu ya stuntman itu kan awalnya soalnya dia ya dipertunjukkan kan, bukan film kan, kayak kalau kalian pernah ngelihat teater Cina atau segala macam yang akrobatik di panggung. Kalau contoh itu udah stuntman. Itu stuntman. Yang waktu itu Michael Jordan, Michael Jackson enggak dong, bukan. Jackie Chan ya. Jackie Chan juga kurang lebih setahu gua. Yes, setahu gua dia juga mulai dari pertunjukan panggung juga awalnya, bukan di film. Ya gitulah. Dan saya adalah satu dari sekian sedikitnya, bukan sekian banyak ya. Sekian sedikitnya orang anak muda ya, bukan orang lah, ini mah anak muda gue hitungannya di lingkungan itu, iya, yang menggeluti bidang tersebut teman-teman, iya. Oh gitu, oke. Tapi maksud gue di sini anak muda, kenapa lu ngomong anak muda di sini? Emang yang berkutat di industri ini tuh orang-orang tua gitu? Wah, banyaknya setahu gue udah sepuh cuy. Sepuh itu definisinya umur berapa sih? Ya gue udah mulai 30 juga ya sebenarnya. Ya 40-an. Iya, karena sebenarnya ini industri udah lama banget dan yang sangat disayangkan adalah regenerasinya yang selalu kurang. Kaderisasinya tuh nggak ada gitu ya. Mungkin ada ya, cuman emang anak muda juga kurang tahu deh kalau menurut gua. Jadi emang skupnya buat anak-anak muda itu sedikit. Jadi emang udah sedikit ininya, lingkungannya yang mau masuk sedikit. Jadi regennya juga dikit. Iya gitu, iya kan? Bener sih. Tapi maksud gue gini, kayak iya ya, jadi ada gap yang lu bilang tadi senior 40 tahunan dan lu umur 20 menuju 30 ya. Yes. Itu kan berarti ada 10 tahun gap tuh. Tengah-tengah itu berarti enggak ada orang tuh di situ. Kayaknya iya deh. Masih banyak banget orang-orang, mohon maaf bukan tua ya ngomongnya, maksudnya udah senior yang gua tahu dia tuh udah ngerjain stunt itu dari tahun 96. Oh iya. Iya, masih banyak banget. 96 itu baru lahir. Iya kan? Tapi dia masih berkutat di bidang itu dan masih di bidang yang itu aja gitu. Maksud gua karena emang enggak ada yang penggantinya. Bukan enggak ada sih, ada cuman iya sedikit gitu. Jadi ya enggak sih? Gitu maksud gue sih kayaknya gitu deh. Karena penggantinya sedikit. Jadi kalaupun ada mungkin dia mengambil spesialisasi di bidang lain gitu, nggak ke situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi maksudnya ini jadi pertanyaan gue sih, kayak emang karir journey-nya tuh kayak gimana sih di industri stuntman ini? Mungkin awalnya ya di gua dulu, kayak sekarang ini kan gua masih di depan layar ya. Ibaratnya lu masih jadi keroco lah kalau misalkan di film-film layar lebar tuh kan kayak ada villainnya nih, main villainnya, terus lu ada anak buahnya. Nah lu paling dapat yang kayak gitu-gitu dulu tuh. Lu harus bisa kena pukul apa segala macam gitu. Nanti baru lu bakal nemu ada yang namanya ada stunt koordinator, ada stunt director, ada stunt apa segala macam di atasnya yang itu sebenarnya udah di balik layar.
Nah, tapi di Indonesia kalau menurut gua karena mungkin terinspirasi dari luar juga ya kayak Jackie Chan gitu ya. Puncak karirnya tuh mungkin nggak di balik layar doang sekarang. Karena udah banyak banget ya itu tadi stunt aktor. Jadi lu dari stunt lu tetap di depan layar tapi lu udah jadi aktor nih. Iya kan? Nah, itu udah kalau menurut gua udah salah satu puncak karir stunt juga sih kayak lu nggak perlu nyari jadi direktor film beneran. Iya kan? Benar sih. Iya, kalau sekarang kan masih banyak yang kayak gitu kan kayak gue mau bikin film sendiri, gitu. Berarti secara karir wise itu gimana? Progresnya cepat atau kehitungan lama nih? Nah, itu tergantung jalan orang masing-masing ya. Atau gimana deh? Mungkin mulai dari lu dulu deh. Kayak lu startnya dari mana? Kayak apa ini cita-cita lu dari kecil atau lu menemukannya di mana sih jadi stuntman itu? Apa mulai di SMA atau mulai kuliah? Sebenarnya ya tidak pernah terpikirkan oleh gue sekarang bahwa gue akan menjalani pekerjaan seperti ini sama sekali cuy, sama sekali. Tapi dari kecil gue udah suka banget sama ya itu aktor-aktor laga itu Jet Li, Jackie Chan, apapun iya, Anglin Dharma, ya kungfu kan, kungfu kan kalau film-film laga Cina, tapi yang film-film sini juga Wiro Sableng segala macem, gue udah nganggap mereka kayak wah ini yang namanya aktor tuh ini gitu. Kayak gue tuh nggak sama sekali mata gue tuh tidak melirik aktor-aktor drama waktu kecil, seriusan. Iya, jadi kayak kalau gue ngeliat artis, yang namanya artis nih gini nih, lu nggak cuman main ngomong doang tapi action bisa, ngelawak bisa, kayak Jackie Chan lah gitu, versatil gitu kan. Udah nganggep gitu waktu kecil. Nah, sering berjalannya waktu gue lupa sama gue tuh suka itu. Oke. Gue sekolah SD, Kayak SMP, SMA, mana ada sih cuy yang ngomongin gituan. benar sih dan banyak nggak sih di kita dari masa muda itu yang kita suka tuh lupa aja gitu loh seiring waktu. Iya. Dan gue tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Memang selain industrinya tidak selebar itu dulu, sekarang pun juga sebenarnya tidak selebar itu. Orang tua juga banyak yang nggak tahu. Jadi kayak mau ngarahin anak mereka ke situ juga kan pasti kayaknya cuman sekian persen orang tua deh yang paham. Gak usah fokus ke action, gua di stunt gitu kan. Ke film aja pasti cuma sekian persen kan. Lu temen lu ya kan ke industri entertain yang dari kecil temen lu udah diarahin ke film, ke ya apapun lah entertain kan, ke TV pasti sedikit kan. Lebih spesifik lagi dunianya action. Wah, itu makin jarang sih orang tua yang tahu. Gua aja sampai sekarang masih sulit menjelaskan ke orang tua gua, cuy, kalau gua tuh ngapain ke om gua segala macam gitu. Iya, apalagi dengan market film di Indonesia itu yang dikit nggak sih action itu? Maksudnya lebih ke kalau di Indonesia tuh orang mungkin konotasinya film horor gitu. Yes, betul. Tapi kebantu sih untungnya kalau gua akan ralat sedikit kalau lu ngomong sedikit ya tadi. Udah mulai banyak untungnya Yung. Udah mulai banyak nih, cuman masalahnya ya gua harap banyaknya minat para PH untuk bikin film action ini juga dibarengi dengan pengetahuannya gitu. Maksudnya gimana tuh? Karena gue sering ngerasa ini industrinya udah mulai bergerak ke berani lah ibaratnya ya untuk ngegarap action, karena ngegarap action tuh nggak gampang Yung, emang dan mahal dan itu juga mungkin salah satu yang bikin action itu kurang dieksplor lah sama PH gitu kan. Takut. PH-nya sorry definisinya apa ya? Oh, production house. Iya. Gue jadi lupa juga aja istilah-istilah gimana sih padahal kuliah film gue gitu. Ya gitu. Oke. Terus tadi ngomong apa tadi? Ya itu knowledge-nya lah. Mungkin kalau menurut gue antusiasnya udah rame, kebantu juga sama Marvel nggak sih? Marvel. Karena iya kan, itu kan sama bawa action. The Rate banget sih, itu bantu banget. Ya terima kasih Gareth Evans ya. Gareth Evans ya. Iya Gareth. Terima kasih Gareth Evans. Jadi gue harapin nggak cuman antusiasmenya doang, tapi ya ininya juga lah, maksudnya knowledge-nya, karena gue yakin gak cuman gue yang ngerasa, teman-teman stunt atau teman-teman yang bergerak di bidang action juga pasti ngerasa banyak banget sebenarnya PH yang mohon maaf kurang nih pengetahuannya sama action, tapi mereka mau bikin action. Nah itu tuh sering jadi kendala buat kita yang gerak di bidang action itu sendiri. Oke. Gitu. Nah di situ kan lu ngebahas tentang berarti perlu adanya edukasi gitu kan. Yes. Nah sebenarnya untuk
kita masuk ke field ini nih, ke industri action, stunt aktor yang kayak lu bilang tuh, backgroundnya apa sih sebenarnya? Backgroundnya, aduh anjir sebenarnya nggak ada background pasti ya. Kalau di luar enak cuy, gampang tuh gue bisa ngomong mungkin beberapa, tapi masih sedikit juga sih. Jadi di negara-negara tertentu ya setahu gue ada deh. Emang kuliah tuh jurusannya action. Dan ada marketnya. Nah itu bisa jadi background kan harusnya kan. Oke, Kayak oke, untuk oke. lo jadi standar kalau lo mau masuk ke industri action, film, ya lu kuliah itu dulu gitu kan. Tapi kalau di sini, wah anjir, standarnya kayaknya nggak ada deh cuy. Nggak ada. Yang penting lu masuk ke salah satu tim, lu berani, terus lu latihan, rajin, lu punya skill, lu bisa masuk action cuy. Setelah itu biarkan waktu yang berbicara. Oh gitu. Iya, Kalau lu seriusan. sendiri backgroundnya apa sih tuh? Gue juga termasuk yang begitu. Gue masuk ke komunitas action itu tahun berapa ya? 2014 pas kita masuk kuliah lah. 2014 gue nemu ada USF Ultimate Stunt Fighter itu di kampus UMN Universitas Multimedia Nusantara di Serpong. Nah, ini salah satu kampus yang gokil juga ya karena satu-satunya deh kayaknya kampus yang ada Cuma ada komunitas stunt. actionnya. Iya seriusan Action. stunt. Heeh. Nah dari situ ya gitu dulu gue berangkat cuman hobi doang karena gue mengeksplor cuy. Gue kuliah tuh beneran nggak tahu. Gue bahkan masuk kuliah film aja gue nggak tahu. Oh lu kuliah film berarti Iya, ya? gue kuliah film, gue nggak tahu ini gue bener nggak sih nih masuk sini gitu. Gue cuman pengen eksplor aja gitu sebenarnya. Tapi Dan bagus. sebenarnya nggak bener sih, ya kan sih kan kuliah mahal cuy. Iya kuliah mahal bener sih. Tapi ya gue bersyukur gue masuk ke kampus itu ya. Ya, itu, Kalau itu, nggak itu, gitu gue itu. kayaknya nggak tahu cuy. Kampus itu yang masuknya ya, Iya, maksud iya. gua bikin lu mengarah ke situ. Berarti, Iya seriusan. berarti non formal akademik ya? Berarti Sama malah- sekali nggak ada formal akademik. Malah lu mencari ya. Nyari gue. Dan alhamdulillahnya menemukan komunitas yang like minded lah maksud banget. gua. Saat itu pun gue sebenarnya masih ragu juga kayak apa sih nih? Yang penting ada bela dirinya gue masuk. Oh gitu. Iya gue waktu itu hampir semua bela diri gue coba waktu pertama masuk kuliah karena jujur gue waktu itu sebenarnya udah mulai ngerasa gue tuh seneng bela diri tuh dari kecil. Oh iya. Cuman gue mager. Jadi balik lagi nih kenapa gue menemukan. Oke. Gimana. Ini kan ada urusannya sama minat kan sebenarnya kan. Betul. Nah ini gue pengen ngomong ini supaya teman-teman juga jangan menyesal gitu kan. lu sekolah, yang tadi gue bilang ya, kan gue udah nemuin bahwa gue tuh suka action segala macam kan dari nonton itu dari kecil sebenarnya ya kan. Cuman gue selain tidak mendapatkan bekal apa-apa dari orang tua gue karena ya emang nggak tahu gitu kan. Terus industrinya juga sempit, sosialisasinya sedikit. Gue sekolah SD, SMP, SMA itu emang nggak ada yang ngomongin itu juga. Gue lupa kan. Terus Jadi kita hilang aja di kepala. iya dong. Dan zaman kita kan ada dong kerjaan-kerjaan yang seksi di mata awam orang tua, iya kan. Dan kita juga jadinya oh iya ya keren nih jadi kayak mereka iya kan. dokter, Dan jujur gue tuh orang yang nggak punya cita-cita cuy dari kecil. Gue tuh setiap ditanya cita-cita, gue ngikutin teman gue aja. Apa sih dari apa yang mereka omongin nih teman-teman gue nih cita-cita mereka, gue lihat aja yang menurut gue paling bisa. Terus waktu itu gue sering jawab arsitek gak sih? Oh iya. Iya kan. Terus gara-gara gue suka gambar doang. Nah, itu penyakit yang perlu dibenerin nggak menurut lo? Wah sebenarnya bukan penyakit ya itu. Maksudnya penyakit untuk orang Indonesia tuh tidak punya drive sendiri gitu. Bener. maksud gua. Ya itu sebenarnya salah satunya adalah yaitu tadi gua rasa emang dari kecilnya emang harus explore cuy. Dari kecil cuy. Jangan lu sekolah doang sih asli dah. Nah, masalahnya bocah itu kan yang explore tuh kitanya tuh orang tuanya. Pasti anak kecil Ikut dengan orang- sendirinya kan sebenarnya mereka akan explore kan. Cuman yang jadi masalah adalah aksesnya cuy. Akses. Kalau orang tua nggak menyediakan bla bla bla. Jadi misalkan gini, lu punya di rumah lu cuma punya alat musik sama misalkan apa sih? Belajar deh matematik gitu. Komputer lah Iya, ya. komputer gitu kan. Nah, anak lu pasti kan akan mengeksplor apa yang ada di rumah doang kan. Benar. Iya kan? Kecuali lu dikasih sarana prasarana buat keluar. Nah, itu. Nah, jadi kalau menurut Zaman gua dulu soalnya kita nggak ada internet ya. iya. Mungkin Nah, beda kali ya. nah itu generasi makanya sekarang. iya itu juga tuh gua kan baru melek internet pas SMA, Yung. Sama gue juga. Iya Gua kan? juga. Gua Iya, juga. nah Dan itu. gue pakai cuma buat sosmed ya. Nah, balik lagi ke gue bisa meyakinkan diri gue untuk mengambil langkah gue untuk
awalnya kan ibaratnya gue buka gerbangnya nih dengan ikut komunitas tadi kan kampus adalah karena pas SMP gue balik lagi nanya ke diri gue, kayak gue tuh rajin banget belajar kan SMP. Yang mana sebenarnya gue nggak suka belajar yuk. Gue tuh bukan maksudnya gue suka belajar, gue suka banget belajar. Cuman maksudnya bukan yang baca buku, abis itu goalnya apa nih? Buat ulangan. Itu gue nggak suka banget. Ya nggak sih? Emang lu emang SMP? Ya kalau bukan hobi belajar buat apa sih? Buat ulangan kan? Gue yakin cuy. Iya kan? Purpose-nya stop di situ. Iya kan? Bahkan banyak teman-teman kita yang gue rasa yang penting nilainya bagus aja. Abis itu belajar lupain aja gitu. Iya gitu. Wasting time gak sih sebenarnya? Buat gue iya banget waktu itu. Tapi kritis jadi. Iya. Nah, gue mikir kayak ini mau sampai kapan? Terus gue gini loh. SMP gue belajar, dador gitu kan. Terus masuk SMA, ya kan? Set, gue ke 34. Wih keren nih, dapet 34. Terus gue mikir, terus gue harus belajar lagi nih. Hah? Kayak kemarin lagi gitu, gue harus mati-matian lagi. Nah, levelnya malah naik. Iya, terus levelnya makin naik gitu, terus gue nggak suka. Iya kan, gue kan SMP. Terus lu mau nggak mau harus ngikutin itu. Waduh, gue society dims itu. Iya kan. Terus gue mikir kayak pas SMP tuh gue mikir pas, jadi gue udah dapet keterima di 34, tapi ini belum sekolah Yung. Ini masih liburan menjelang masuk ke SMA gitu loh. Belum. Iya, gue nyadarin di situ kayak jadi awal muasal. Kayak dapat 3 seneng bagus ya gitu kan. Terus gue kayak lah gue harus belajar lagi gitu kan. Terus akhirnya gue mikir gue mau ngapain sih sekolah. Nah iya sih. Emang lu gak mikir gitu Yung? Iya kan? Gue mikir gitu. Bahkan gue kayak lu. Dan gue ngerasa penyakit generasi gue yang nanggung ini yang kita gitu ya, yang nggak ada internet waktu kita kecil. Iya. Orang tua juga kadang-kadang mungkin ada yang presence-nya nggak ada juga gitu loh. Iya. Nah itu kan jadi kita nggak tahu apa yang bisa kita explore gitu. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Banget. Nah itu kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Itu penyakit generasi kita nggak sih? Iya. Dan sebelumnya lebih parah lagi sih. Jadi ya ini kita juga nggak menyalahkan orang tua yang nggak menawarkan itu ke anak-anaknya, karena kan pasti banyak alasan dong. Benar, dan kondisinya kayak gitu. Gitu loh. Bukannya kayak gimana kayak gue sendiri waktu gue kecil gue suka animasi, gue suka game gitu loh. Gue mikir kalau gue suka di situ gitu. Dan gue nggak nyalahin juga sih, kayak belajar tuh perlu dan jadi kritis nggak sih kita? Banget. Gue ngerasa kayak ngomong tuh jadi mikir gitu loh. Ya at least emang sebenarnya emang ada. Perlu. Cuman bare minimumnya itu loh. Ya itu tadi balik lagi gue ngomong apa yang pengen lu dapet gitu loh. Nah itu. Kalau goalnya untuk skill basic seperti itu ya memang sangat diperlukan sekolah, tapi kedepannya lu mau kemana nih gitu loh. Kan banyak banget hal di dunia ini yang gak ditawarin sama sekolah gitu. Dan masalahnya anak-anak kita tuh kebanyakan sekolah doang ya kan? Sekolah aja. Yang jadi masalahnya sekolah aja. Bener. Gue ngerasa kayak generasi kita tuh banyak yang entity-nya tuh di sekolah doang. Sedangkan mungkin kalau lu punya sesuatu di luar sekolah, misalkan kayak teman-teman kita dulu mungkin ada yang atlet tenis gitu. Itu. Atau main golf. Iya. Atau dia musikus. Iya. Jadi dia ada jati dirinya di luar sekolah gitu loh. Bener. Ya itulah atlet sih paling sering kan, yang paling nyata, bentuk paling nyata. Ya teman-teman kita kan juga pas dari SMA itu kan juga banyak kan ada, nggak banyak sih, cuman ada yang masuk dari jalur prestasi dari ininya kan. Nah itu kan ya sebenarnya salah satu bukti untuk membuka mata gue juga bahwa bisa main dunia nggak di kelas doang sih bro. Iya. Nah itu kenapa? Akhirnya gue pas SMA jadi berpikiran gitu. Terus? Karena gue pas SMP gue mikir nih, gue waktu kecil pernah masuk taekwondo. Itu gue suka banget. Gue dijejelin tuh sama bapak gue sebenarnya. Gitu. Karena anaknya temennya masuk taekwondo. Jadi dia kepikiran. Sama. Ya kan? Karena jadi dia kepikiran, oh iya ada bela diri, gue kasih ke anak gue deh gitu kan. Nah yang jadi masalah adalah saat itu guanya yang males. Karena latihan taekwondonya itu hari Minggu pagi. Banyak kartun. Terus gue nyesel cuy, mungkin gue sekarang udah jadi atlet kali kalau dulu misalkan gue tetap ngerajinin ya. Iya itu gue lupa tuh sampai SMP. Nah SMP gue nyadar itu lagi. Gue berniatan untuk pas di SMA gue akan explore bela diri banyak. Dan lu lakuin?
Yang jadi masalah adalah ternyata di SMA kita nggak ada eskul bela diri. Oh ya nggak ada ya? Di Bener. band. Di band gara-gara Adalah. gangster. Iya. Di band. Nah itu gue udah kecewa parah coy. Oh gitu. Tadinya gue udah mau Masuk masuk. kir. Iya itu gue nggak jelas Nggak banget. nyambung. Nggak, lo tau gak kenapa gue masuk ke karya ilmiah remaja? Karena ada temen gue udah gitu aja. Coy. Syarat ganang anjir karena ada ganang. Gue masuk karya ilmiah remaja. Kalau ada eskul bela diri gue masuk bela diri. Karena satu-satunya hal yang gue suka itu doang kayaknya deh. Apalagi cuy dari semua yang ditawarin, fotografi apa, bahkan eskul bela diri olahraga yang lain aja gue nggak suka. Gue suka pengennya bela diri kan saat itu kan. Karena nggak ada di kampus, gue berniatan nih, ya kan. Aduh ini gue jadi kayak nyalain sekolah lagi deh. Nih soal gue ngomong gini nih, gue jadi berniatan untuk ambil eskul di luar kan. Bukan eskul dong, apa namanya? Ya les lah, kan bela diri di luar. Tapi ternyata capek banget sekolah. Sekolah capek banget yuk. Astaga, terus kita kayak kelar jam berapa sih? Ya kan abis asar kan. Abis asar terus pulang. Gue masih harus naik angkot 2 kali. Yang mana jaraknya dari rumah gue itu. Ya ini shout out untuk anak-anak yang sekolahnya jauh-jauh ya. Anjir teman-teman gue ada yang lebih jauh lagi dari gue. Ya kan? Terus naik angkutan umum 2 kali. Yang mana trayeknya itu adalah trayek full. Jadi dari ujung ke ujung dua-duanya. Iya. 2 jam. Anjir, terus itu di dalam angkot. Terus sore-sore di mana itu jam orang keluar kantor juga. Capek banget. Aduh, gue udah nggak mau bela diri lagi sih waktu itu kayak. Yaudah deh, ntar aja deh. Jadi lu berhenti gara-gara kondisi ya? Capek banget Yung. Capek banget asli. Tapi bagusnya di sini lu ujuk-ujuknya balik lagi gitu. Maksud gue. Nah itu makanya gue lampiasin ke pas kuliah. Gue nggak tahu gue kuliah apa saat itu ya kan. Gue pilih-pilih aja based on gue pernah melakukan apa gitu kan. Kayak gue pas ditawarin kuliah tuh gue kayak, kamu mau kuliah apa? Aduh nggak tahu. Ditanya guru BK, kamu mau kuliah apa? Gue bisanya gambar lagi. Ya udah masuk arsitek. Padahal dengan fakta konkret bahwa arsitek harus pintar matematik. Terus lu nggak kursus lagi? Iya anjir, sotoy banget. Tapi terima kasih ya sama teman-teman gue yang udah doain gue masuk arsitek loh. Gila, gue mengecewakan mereka gak ya? Asli Ilcong semua teman-teman gue yang, aduh mereka banyak banget yang doain gue masuk arsitek lagi Yung. Banyak. Kayak mereka kecewa deh Yung. Enggak lah. Gue udah ngajarin mereka gambar. Oh ya? Iya, gambarnya. Iya kan, perspektif itu kan. Kan banyak yang bingung tuh. Gue seneng banget Yung sama itu Yung. Terus gue banyak bantu mereka. Terus kayak mereka, anjir lu fix banget lu masuk arsitek. Terus gue kayak arsitek. Padahal cuma gara-gara lu suka gambarnya. Iya anjir. Nah itu lagi karena gue gak tahu ya kan? Mau apa. Iya karena gue gak tahu mau apa. Ya gue percaya sih, tapi kayak semua itu gak ada sia-sia sih. Maksud gue benar. Gue gak bilang itu sia-sia. Lu dari 0 sampai sini sekarang tuh for a reason gitu loh. Yes. Tiba-tiba lu UMN, lu kuliah, terus habis itu lu ketemu teman-teman lu yang like minded lah. Iya. Ada cerita, ada reason, ada purpose. Iya. Terus kayak pas lu kursus nih, pas lu bela diri, itu ada yang ngajarin kan? Ada dong. Itu emang di dia kerja di industri yang serupa sama yang lu kerjain sekarang. Nah itu menariknya, karena itu tadi gue nggak mikir karir saat itu Yung. Oke. Gue waktu itu mau jadi apa? Gue mau ngapain? Sesimpel itu aja dulu deh. Gue kuliah mau ngapain? Karena gue, ya tadi gue bilang gue SMA aja gue udah nggak niat belajar Yung. Bukan belajar gitu. Gue nggak suka formal, ngerti nggak sih, harus di kelas ya. Terus gue suka banget belajar padahal, tapi bukan itu. Bahkan kayaknya teman-teman gue tahu deh, gue tuh fisika gue jago teori loh. Iya. Karena gue bukan masalah gue baca buku, gue belajar dari tempat lain, dari bapak gue. Oh dari bapak. Asli gue ditanya waktu itu tentang radiator, gue paham lagi. Teman-teman gue yang pinter-pinter, anjing maksud gue aja nggak paham. Iya gue paham coy, karena bapak gue pernah jelasin itu. Tapi itu sekedar gue hafal aja karena gue suka. Bapak gue emang orang teknik banget kan. Dan aplikatif. Tapi iya aplikatif banget gitu. Dan gue sukanya gitu, kayak ke lapangan set dapat ilmu itu pasti gue nyangkut banget dibanding gue baca buku. Dan mana udah gitu kan IPA kan lu baca buku
Terus goalnya tuh lu suruh ngitung anjir. Oh, suruh ngitung. Itu gue nggak bisa yung, gue lemah banget matematik yung. Gue masuk IPA karena gue suka biologi dan apa namanya fisika. Tapi bukan di ngitungnya. Dan mana itu gue nggak akan cemerlang banget sih kalau nggak bisa ngitung di IPA. Itu different case. Itu case unik sih. Dimana kayak gue kan engineer ya. Gue ngerasa engineer yang pintar itu nggak perlu ngitung. Iya gak sih? Kayak misalkan lu tanya atasan lu kayak kita bisa bikin ini gak sih? Lu ada di kepala lu kebayang. Lu tau gak kenapa Yong? Ya kenapa? Karena itu namanya berkarya Yong. Iya. Mereka itu seniman Yong. Engineer lu gak usah ngomongin gua deh Bapak Ibu Guru. Lu harus pinter gitu gini juga. Enggak. Gua gak menyalahkan mereka. Cuma begini loh. Setelah gua kuliah pun, karena gua masuk semester 1-2 itu kalau gua mau ngambil jurusan film, gua harus ngambil DKV. DKV itu desain kan. Nah itu kan ada tempelannya ke seni. Jadi gue belajar sedikit nih sejarah nih Yung. Setelah gue dalami pelukis-pelukis handal, Leonardo segala macam, mereka itu banyak yang biologi, fisikawan. Iya. You get the point, right? Iya. Jadi kayak emang sebenarnya engineer yang cemerlang adalah mereka-mereka yang berpikiran bisa ngayal. Iya. Berkesenian dan lu nggak usah ini dah jauh-jauh deh. Sebenarnya orang banyak banget hukum-hukum science itu ada muncul dibuktikan dan mengalami proses sains setelah ada orang ngayal dulu anjir. Mereka tuh seniman bro, seniman. Nah abis itu baru ngitung. Tapi kebalik kalau di kita harus ngitung dulu. Iya. Terus lu bisa jadi seniman. Iya, gue nggak bisa. Dimana waktu itu pada akhirnya seninya itu mati. Iya bener banget. Seninya itu mati. Bahkan di kampus gua, ini gue bukan nyalain juga ya. Kayak dosen tuh banyak yang kayak kita tuh mau bikin sesuatu tuh kayak udah ada analisanya belum, udah ada disertasinya belum yang ngebahas itu gitu. Risetnya udah ada. Keburu tuir anjir. Iya, kita nggak bisa bikin yang baru kan kalau misalkan kayak gitu. Maksud gue bisa mungkin ya dengan apa yang udah ada terus lu bikin yang baru tapi jadinya itu lagi. Iya masih. Iya kan? Itu lagi. Sedangkan kalau lu lihat kayak perkembangan yang sangat ekstrim di dunia ini karena sesuatu yang unik. Kayak TikTok aja for example. Bener. Maksud gue shock loh waktu ada TikTok tuh karena video vertikal itu sebelum ada TikTok tuh makeri banget. Lu inget gak masa-masa kayak lu ngerekam video vertikal tuh dibercandain? Gue sampai sekarang masih melaknat video vertikal. Iya kan? Iya. Tapi tiba-tiba semua orang di dunia mengkonsumsi gitu. Dan gue jadi biasa juga. Karena kan ya ada nyeni-nyeninya lah ya. Gue ada idealisnya lah anak film gitu kan kayak ya layar tuh horizontal bro. Nggak bisa bikin video tuh begini. Mata kita tuh horizontal bukan begini gitu loh maksud gua. Ceritanya cuman, gitu kan. Iya, siapa yang sangka cuy. Sekarang maksudnya gitu dan gue nyaman-nyaman aja sekarang ngeliat video. Iya benar-benar. Maksudnya dunia tuh bergerak sama ide-ide yang kayak gitu. Iya. Kayak siapa sih yang mikirin Elon Musk bikin roket bisa berhenti? Itu kan. Itu kayak orang goblok kan, kayak orang gila gitu. Iya, emang beda tipis kan. Iya. Jadi ini jauh sih dari konteks karir ya kayak kok lebih ke arah open your eyes aja sih sebenarnya buat anak-anak zaman sekarang mungkin istilahnya tuh kontrarian kali ya dimana dia tuh beda gitu dari yang lain gitu kayak lu percaya suatu hal A bisa menyelesaikan masalah padahal B juga bisa gitu loh sebenarnya itu kita kesana gitu dan masalahnya ada opini yang apa ya ibaratnya ya bukan opini publik itu ya popular opinion lah ya kan yang merusak itu nggak merusak sih cuman itu. Jadi cenderung orang kan mengikuti banyak orang dong pasti mereka pilih jalan yang aman kan yang aman. Nah kita harus meyakinkan orang-orang yang berbeda ini untuk memilih jalan bahwa yang ini juga aman kok bro gitu. Nah itu masih diperjuangkan di industri gua di industri lo anjir karena banyak mungkin orang yang udah experience sudah caranya kayak gitu gitu loh. Itu benar-benar. Mungkin dia nggak tahu ada teknologi ini gitu. Tadi lu lagi nanya apa ya? Lu di karir awal mula karir lu lah. Udah kejawab. Oh iya itu ya pokoknya intinya kan masuk kuliah gue nggak mikirin karir Yung. Okay. Gue mikirin
mau ngapain dulu itu aja. Gue jajal semua bela diri, bahkan gue sempat untuk kepikiran apa gue jadi atlet Muay Thai aja ya. Karena waktu itu gue sempet doyan banget Muay Thai cuy. Cuman gue mikir kayak gue gak punya waktu dan disiplinnya. Karena gue waktu itu masih kuliah juga kan. Sayang nih gue baru masuk. Nah dari situlah lu nanya kan tadi, si yang ngelatih gue tuh punya karir di situ apa enggak? Dia pernah. Dia dan waktu gue masuk itu dia sedang tidak menjalankan karirnya. Jadi ibaratnya dia tuh waktu itu pernah jadi salah satu fighter ya kita bilangnya ya, petarung di The Raid 2. Nah dia punya misi, iya dia punya misi. Gue kan kuliah film gitu kan kata dia kan. Dan teman-teman gue banyak banget yang nggak ngerti action. Nah gue punya pengalaman di industri. Kenapa gue bantu teman-teman gue? Makanya dia bikin komunitas itu. Tadinya komunitas itu dibuat untuk membantu teman-teman yang ada di prodi film untuk bikin film action. Tadinya loh. Iya. Tadinya maksudnya jadi sekarang udah jadi sekarang kita udah ya jadi komunitas. Jadi kita komunitas. Untuk anak-anak yang mau latihan stunt segala macem. Nah itulah gue datang dengan kondisi komunitas gue sedang melakukan itu. Jadi mereka pengen nyari nih anak-anak nih untuk regenerasi. Oh bagus dong. Kedepannya iya. Terus makanya itu dari situ lu selesai kuliah masuk karir itu langsung gua kan langsung masuk kan gua bahkan itu. tidak kelar kuliah gua kan. Oh bahkan tidak kelar. Iya kan. Ya lupa gua. Gua nggak lulus. Gua masuk 2014 semester 4 atau 5 iya apa 6 ya 4 5 6 gua berhenti ya karena itulah satu dan lain hal itu. Dan tahun itu sangat numpuk. Ya pokoknya gua nggak fungsional lah. Gua udah berasa banget di kelas tuh gue nggak ngapa-ngapain. Dalam artian gue nggak di situ otak gue. Jadi kayak anjir gue bayar tuh, gue bayar berasa kayak ya sayang duit gue di kelas juga udah mikirnya udah nggak fokus gitu. Sering bengong segala macem. Terus akhirnya gue cabut lah. Oh lu cabut. Iya. Terus langsung ke karir itu melalui lu masuk ke karir apa stand ini melalui apa nih? Cuman dari share-sharean ini aja. Kayak lagi butuh stuntman gitu. Yes bener. Oh gitu. Nah ini yang gue sayangin juga ya dari industri film kita, bukan cuma di action ya. Oke. Itu kalau misalkan ada job kayak lu butuh banyak gitu, tapi dilemparnya di tempat yang sangat eksklusif, bukan salah. Jadi kurang terbuka Yung. Oh gitu. Makanya gimana mau ini juga kan? Susah sih. Gimana ya? Maksudnya eksklusif tuh kemana? Jadi kita misalkan punya komunitas di sini. Cuman beberapa komunitas doang yang udah pernah ikut produksi yang akan dapat share-sharean job itu. Jadi anak-anak yang baru juga agak susah untuk menjangkau mereka. Dan bagaimana lu tahu ada itu kalau lu nggak tahu? Nah bener. Untungnya gue punya link yang lumayan yang baik deh. Iya yang dia percaya sama gue. Oh dari situ mulainya. Jadi masalah pertama itu masuknya itu susah banget. Dan gue buta sama sekali coy. Gue orang meskipun gue kuliah film, jangankan kita bahas jenjang karir action ya, ngebahas action aja di kuliah film itu kayak seujung kuku doang Yung. Oh gitu. Ngebahas action padahal itu gak kalah pamornya sama lu bikin film horor, film drama ya kan. Cuman ya memang ada opini lagi nih, opini mayoritas lagi yang menganggap bahwa ya film-film action ini emang lu akan bisa kalau lu bisa bikin drama. Mereka bilang gitu. Oh, oke. Betul, semua film itu pasti driven by drama cuy. Yakin gua. Ya kan? Film action yang bagus juga begitu. Cuman jadinya agak dikesampingkan cuy. Actionnya. Makanya kuliah action tuh dikit, bahkan nggak ada di ini. Makanya gue jadi bingung nih kok gue mau masuk industri action spesifik ya. Gue tuh cukup berani loh gue bilang. Gue nggak magang di drama sebagaimana teman-teman gue gitu kan. Oh gitu. Iya seriusan. Gue beneran gue cuman pengennya action doang. Dan itu dikit banget scope ya. Dan gue nggak tahu jalannya. Oke, masuknya susah. Pas startnya susah juga nggak? Banget. Dalam artian apalagi gue ya ini rada sombong tapi gue
rada bersyukur juga gue punya ini. Gue rada high standard buat gue sendiri cuy. Maksudnya gimana tuh? Dalam skill asli cuy, gue unforgiving cuy. Oke, siap. Parah gue kalau misalkan ngerasa gue kurang nih. Orang mau ngomong lu udah bagus ya, nggak ngaruh cuy. Itu yang bikin aktor nggak sih? Kayak maksudnya gimana nih? Bikin aktor? Maksudnya lu striving for more gitu. Bisa jadi dah. Gue sombong ya, ini gue sombong nih. Gue yakin gue emang orang yang versatil. Gue disuruh apa aja, gue selalu nggak pernah jelek deh. Gue bilangin gue nggak pernah jelek. Beri gue waktu aja gitu. Banget, gue gitu banget Yung. Kayak apapun lu kasih ke gue pasti jago. Tenang. Yang penting lu kasih gue waktu nih. Cuman masalahnya adalah gue nggak mau coba-coba orangnya. Gue udah capek. Gue pengen yang gue pasti jago di mana, udah gue di situ aja. Gue belum mencapai situ lagi. Nah, gue untungnya ketemu di komunitas itu. Gue belum pernah ya. Jadi gue masuk banyak bela diri kan, gue bilangin kan. Setiap gue masuk bela diri, gue selalu overwhelmed sama pujian-pujian nih. Sombong banget sih gue kedengarannya. Cuma nggak seriusan gue. Tapi gue seriusan dan akhirnya gue jadi terbuka bahwa gue emang punya kelebihan di situ gitu. Oke, bagus. Kayak gue masuk capoeira baru seminggu 2 minggu gue sudah dinobatkan nama sama si mestre gue. Mestre itu pelatihnya. Jadi kalau misalnya di capoeira lu udah dinamain sama mestre lu tuh, itu lu udah nama bagus nickname banget. Iya, nickname lu. Itu bahasa Portugis Yung. Oke. Kayak waktu itu gue lupa lagi namanya. Aduh sorry ya mestre. Pokoknya gue artinya jangkrik karena gue lompatannya bagus kata dia gitu. Di capoeira itu. Nah terus gue kayak, wih bagus nih gue. Gue lama kali ya di sini set. Gue main. Tapi yang gue dapetin gue tuh kayak jadi nggak diurusin, ngerti nggak lu? Karena lu udah jadi jago. Karena mereka menganggapnya gitu. Padahal gue masih pengen belajar banget. Oke. Jadi gue pindah ke bela diri lain dengan alasan gue dapat lagi nih yang baru gitu kan. Di bela diri itu juga terjadi hal yang sama. Kayak gue, lu kejagoan berarti. Lu harus keluar negeri kali. Yang mentornya bisa ngajarin lu cuma di situ. Iya kali ya. Tapi gue nggak tahu sih, gue kayaknya emang doyan. Thank you. Gue doyan cabut aja sih anaknya kayaknya deh. Bosenan. Cabut iya. Kayak gue nggak dapet apa-apa gitu. Gue ngerasa kalau misalkan gue datang ingin belajar. Bahkan di silat ini udah setelah berapa kali ya gue mendapat treatment seperti itu di banyak bela diri ya. Kayak lu jago terus akhirnya gue nggak diperhatiin. Gue jago terus akhirnya nggak diperhatiin. Karena lu disuruh ngajarin kali. Nah itu akhirnya puncaknya cuy di silat. Jadi gue itu adalah bela diri terakhir yang gue tekuni beneran. Gue ada namanya bela diri silat sabeni, kita bilangnya main pukulan sabeni tenabang, yaitu bahasa Betawinya lah ya. Itu gue beneran pengen niat lah gitu kan di situ kan, untuk ada ini juga waktu itu panggilan jiwa gitu. Kayak gue pengen ngabdi nih sama negara, minimal apa yang gue suka buat negara ya gue buat budaya deh gitu kan. Gue ngejagain budaya gue, dia orang Betawi gitu kan. Gue ke situ gue bela-belain, gue lihat banget nih, gue dapat lagi tuh langsung tuh hari pertama bahkan kayak wah udah ikut silat apa aja bang. Gue bilang ini silat pertama gue, dibilang bohong gue. Yung nanti lu jago banget lagi. Kan sombong banget gak sih gue kedengarannya? Kan nggak bagus malah, maksud gue. Cuma iya gue tuh orang mungkin ngedengarnya gue anjing sombong banget nih orang. Tapi terserah lu ngomong gue sombong atau apa. Tapi gue tuh kecewa. Setiap gue digituin gue tuh kecewa coy. Gue ngerti. Karena lu ngerasa dibilang lu berbakat padahal lu usaha gitu maksudnya untuk sampai situ atau gimana? Bisa jadi karena itu. Dan yang lebih mengecewakan lagi adalah karena gue tahu endingnya gue akan biarin lagi gitu. Kayak ya udahlah dia udah jago gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Sering banget. Nah puncaknya itu tadi lu bilang gue baru setahun 2 tahun, setahun deh karena gue cuma 2 tahun ikut. Habis itu gue cabut. Setahun gue latihan, gue udah disuruh ngajar. Lu tahu nggak berapa waktu untuk lulus di silat gue saat itu? 4 tahun Yung. 4 tahun itu lulus, gue baru setahun suruh ngajar. Gue suruh ngajar. Kayak lu kuliah tapi lu S1 aja dosen. Belum ya kan? Jadi dosen. Ya kan? Ya gue ngerti. Nah itu gue gak suka banget. Apalagi gue orang yang tadi gue bilang gue tuh gak suka nyoba-nyoba. Salah satunya adalah karena
tadi gue high standard sama diri gue sendiri. Menurut gue, yang apa yang gue bisa dan menurut mereka jago adalah gue jago ngafal. Ini ada bela diri apa set dikasih gerakan kayak gini-gini, apalagi silat kan hafalan tuh, ada gerakannya segala macam. Oh gitu ya. Ngafal doang mah gue bisa. Oke. Terus mereka bilang jago set, terus disuruh ngajar. Terus gue dengan berpikiran ini ada tanggung jawabnya bro, ngajar. Sekarang gue ngajarin orang jurus 1. Gue inget banget nih, gue ngajarin orang jurus 1. Terus tiba-tiba gue di jalanan, misalkan ada keadaan yang mengharuskan gue untuk memakai jurus itu ya, gue belum tentu bisa anjir Yung. Oke. Gue cuma hafal gerakannya doang. Terus tanggung jawab gue di mana ya kan? Kalau misalkan nanti anak yang gue ajarin ini tiba-tiba mereka juga jadi, kan bahaya kan Yung, orang yang belajar baru belajar bela diri, apalagi anak-anak kan suka petantang-petenteng. Iya kan? Terus dia mempraktekkan apa yang gue ajarkan. Terus di Smackdown Terus aja gak gitu bisa. kan. Terus dia datang dengan babak belur. Terus dia Bohong lu. minta pertanggungjawaban gua. Terus gua bilang, terus dia bilang, coba lu jurus 1 nih lawan dia. Gua juga nggak bisa lagi. Tunggu. Ini semua kejadian di mana lu mulai karir, udah karir nih, di karir seiring dengan Masih merintis waktu itu. Iya, baru 1-2 job lah gua itu. Terus gue ikut silat sebenarnya juga selain karena gua tadi ada panggilan, gue ingin menjaga budaya gua, melestarikan budaya gua, tapi gue juga pengen memperkaya diri gua, karena kalau gua rasa di industri gua ini kan yang paling bertahan adalah yang punya ciri khas. Nah gue pengen gue punya silat gitu. Nah silat gua ini unik banget saat itu. Nah itulah gue ikut bela diri gitu. Oke. Terus kayak lu kan dari tadi semua ngomongin kayak intinya lu talented lah gitu. Cocok untuk di industri ini. Yes, makanya gue pengen. Bukannya sombong tapi kayak sombong gue apa? Ya benar-benar. Dan lu tahu dan lu memanfaatkan itu maksud iya. gua. Nah, ada nggak sih di luar kesombongan itu lu merasa helpless gitu? Oh, pernah. Ketidakmampuan lu dalam mengejar karir ini gitu. Dan gimana cara menyelesaikannya waktu itu? Gue pernah anjir. Ya males nih gue ceritanya sebenarnya. Aduh ya. karena Ini terkait apa? gain ya. Wah, ya banyak lah kan pertimbangannya untuk bertahan di karir ini kan. Bukan karena gue suka doang kan. Ya gue suka banget gitu. Justru maksudnya gue bertahan di sini tuh karena gue suka banget kan. Cuman kan pasti ada hal lain kan. Yang namanya ngambil jalan karir itu kan, ya kan. Gak pertimbangannya lulus, ya? bahkan bukan masalah jalan lu doang. Orang lain jadi pertimbangan lu juga kan. Iya Kan. Di situ gue maksud Mbak. Nah, salah satu yang sangat Secara finansial gitu maksud lo. salah satu yang sangat memberatkan hati gua juga ekonomi waktu itu, kayak anjir nih kalau misalkan gua di sini, gua tahu nih ini nggak bakal ada duitnya sampai gua terkenal atau gua bikin nama deh. Bikin nama aja dulu, gua nggak mikirin gua terkenal deh. Gua jadi apa gitu ya, enggak, gua bikin nama dulu aja. Yang penting PH tahu. Gue nggak usah terkenal di umum maksudnya gitu loh. Lu terkenal sama production house-nya gitu. Di production house aja deh gitu, kayak si Atu bisa nih nggak udah gitu aja deh. Okay. Itu aja mungkin masih belum cukup untuk menghidupi keluarga gua. Gitu kan. Bahkan sampai sekarang gua masih bisa dibilang di fase itu sebenarnya gua masih struggle untuk menghidupi diri gua sendiri. Gue masih bisa nabung, masih bisa hedon ya kalau gue mau gitu loh. Cuman gue tidak percaya diri untuk menghedonkan karena tahu uangnya datangnya kapan. Iya, karena gue ada keluarga gue juga kan. Gitu loh. Apalagi ibu gue sekarang udah solo fighter karena bapak gue udah pensiun dan dia kayak masih bingung mau ngapain gitu kan. Bisnis. Pengen bapak gue, cuman sekarang gak berani di usianya yang segitu karena udah tua banget sayangnya cuy. Tapi dia udah mulai ini sih, beli rumah di gitu. Kontrakin. Keren. Ya pelan-pelan lah ya. Makanya cuman balik lagi ke kondisi ya, orang tua gua masih struggle, guanya masih struggle. Oke, itu susah dong. Dan itu yang semua orang rasain gak sih menurut lu? Iya kan? Kayak pasti pas kita dapat kerja, orang tua kita pensiun. Yes. Dan kitanya masih cungu gitu. Iya. Sebenarnya gini. Mungkin di sini kan lu karirnya, gue nggak bilang tradisional dari segi stuntman maksud gue. Yes. Lu ada kepikiran nggak, misalkan kayak potensi lain di luar menghasilkan uang sebagai stuntman gitu? Kayak bisnis, lu go bisnis, lu entrepreneurship gitu.
dari kemampuan yang lu punya gitu. Nah itu gue kan tadi sombong ya. Gue bikin bilang kan, lucu. iya kan. Gue kan tadi sombong. Enggak, maksudnya yang tadi gue bilang gue tuh dikasih waktu apa aja mungkin gue akan bisa. Tapi yang jadi masalah adalah gue punya nggak waktunya. Sekarang gue mikir gitu Yung. Gue ngeliat teman-teman gue udah ada yang sampai sini, udah ada yang sampai sana, pengalamannya udah sampai sini. Bahkan kalau gue bilang gue tuh masih termasuk yang lambat growth-nya di umur gue yang segini. Gue masih nyoba-nyoba dibanding teman-teman gue, ya nggak sih? Nah itu yang membuat gue jadi kayak ragu nih kalau misalkan mulai bisnis. Nah gitu Yung. Jadi kayak untuk mulai sendiri gue nggak berani. Oke. Mungkin nanti setelah gue kayak ibaratnya gue di industri ini gue mulai kayak lumayan stable gitulah ya. Terus gue punya tabungan apa segala macam, gue akan mulai sendiri mungkin iya. Dojo di mana gitu. Iya mungkin. Sewa parkiran mungkin. Iya. Kalau bisnis, kan waktu itu kan gue pernah nyoba ini cuy. Jualan cupang. Jualan Jepang. Sumpah. Tapi ternyata gue nggak bisa jualan. Terus gue nggak ada waktu. Jadi kayak pas banget gue lagi beternak. Itu ternaknya tuh anjir. Ternyata gue berbakat banget Yung. Kan sombong lagi kan gue. Kan sumpah. Jadi kan waktu itu kan lu tahu nggak sih zaman COVID tuh awal-awal, bahkan COVID nggak sih? Udah mau akhir deh kayaknya deh. Itu tuh sempet rame cupang. Gue gak ngerasain. Gak ngerasain ya? Itu sempet rame lah, pokoknya ada musimnya cuy. Oh semua artis beli cupang. Terus gue waktu kecil tuh gue pernah beranakin cupang Yung. Emang gitu. segampang itu. Segampang itu. Terus gue begini dulu. Udah mulai nyaman. Maksudnya gue akhirnya nyoba lagi cuy. Bisa anjir gue. Gue ingat banget waktu itu gue punya 270 berapa cupang. Oh ya? Iya. Terus yang jadi masalah adalah gue gak punya ilmu marketingnya. Terus ketika udah tinggal gue jajakan nih cupangnya, gue dapat kerjaan. Jadi ilustrator waktu itu di salah satu startup. Oke. Nah dengan kondisi ekonomi gue saat itu, lu milih situ. Gue mendingan gue ambil itu aja deh yang pasti. Yang pasti. Iya anjir. Yang mana ujung-ujungnya membuat gue stres juga itu. Gitu. Gila ya, padahal itu startup yang sangat santai gitu loh. Gitu. Gue jadi kayak kurang bersyukur. Yang nggak santai lu nya gitu. Iya. Semuanya santai banget itu loh. Kayak malah kadang-kadang gue mikir kayak orang-orang kayak lu tuh mungkin cocok ke bisnis gitu. Bisa jadi. Belum coba dan gue nggak yakin keburu gitu cuy. Oh iya gue takut Yung. Ini gue gimana? Gue takut bisnis gitu ya, makanya gue sekarang masih freelance di action ini aja sih. Dan alhamdulillah gue beneran modal nggak jelas sih Yung. Kayak modal nekat kayak gue nggak tahu ini juntrungannya bakal kemana. Gue sempet ya itu gue tuh bikin cupang itu tuh karena udah desperate nih, kayak anjir gue kayaknya nggak bisa deh gini-gini doang nih, karena waktu itu kerjaannya emang sepi banget Yung, waktu gue masih merintis banget di stand itu. Iya, jadi gue udah mulai dapat kerjaan stand ini, tapi ya duitnya tuh emang nggak nutup gitu. Naik turun fluktuatif. Industrinya kan emang apalagi gue ya kan sebulan belum tentu ada. Iya kan? Berarti struggle dari segi finansial ya terutama. Finansial, ya. Dan itu semua orang aktor di stand atau kayaknya semua deh. Semuanya. Yang stand ya. Kecuali mereka emang udah punya ibaratnya tim. Tim. Iya, semacam brand lah sebenarnya itu. Cuman mereka nggak bikin itu jadi brand sih. Tim ya mereka bilangnya. Yang emang kayak setiap ada film action pasti dipanggil. Kalau gue kan enggak kan. Gue kan ya menclok kemana-mana kan waktu itu kan. Karena gue bingung nih mau masuk mana waktu itu. Terus ya udah gue mikir, udah gue jualan kali ya. Ya itu salah satu yang gue pikir gue bisa adalah kebetulan lagi rame cupang yang pas banget, kayak gue terilhami gitu. Kayak ya udah gue jualan ini aja ya. Gue beranakin. Waktu itu modal berapa ya? Itu aja modal gue minjem cuy. Oh iya. Tapi gue beli indukan gitu. Balik. Enggak balik karena gue belum sempet jualan kan. Kalau belum sempet jualan. Iya, yang tadi gue bilang kayak gue udah punya 270 ekor cupang itu. Nah ini gue merasa sombong lagi nih. Banyak banget yang mulai mau nernakin cupang nggak berhasil Yung. Padahal menurut gue gampang banget. Kenapa sih lu nggak berhasil? Mana ada aneh lu. Jadi mungkin ini kali. Bahkan salah satu yang bikin
apa namanya cupang sekarang redup lagi adalah karena membludak breedernya. Oh gitu. Karena emang segampang itu Yung. Oh jadi gampang. Gampang. Makanya gue gimana sih lu nggak bisa? Aneh. Teman-teman gue nih banyak yang nggak bisa miara cupang. Gampang yo, iya kali ya. Cuman ya itu pas gue udah berhasil, tinggal dijualin nih cupang-cupangnya ya. Terus lu kerja. Gue dapat kerjaan itu dan gue merasa lebih terilhami lagi di situ, kayak bener-bener kayak Tuhan ngasih. Gak bisa. Kayak ngasih. Gak bisa kerja di sini. Jebret gitu kayaknya kamu lebih baik di sini, kayak seakan-akan Tuhan tuh ngomong gitu, kayak dia menyadarkan gue. Mendingan lu silat aja dah gitu. Iya, kayak dia menyadarkan gue, lu jangan coba-coba dulu deh, kayak keluarga lu lebih butuh hal yang konkret. Ya udah deh, gue ambil kerjaan itu dulu. Itu mumpung gue juga bisa gambar kan waktu itu, berhubungan lu graphic designer sama lu ilustrator gitu. Terus di situ lu berhenti. Enggak, sayangnya gue kan menargetkan itu kan 1 tahun ya, kayak tadinya enggak, gue pengen lu tapi tetap sambil silat jalan aja. tetap silat. Tidak ada yang menghalangi silat gue saat itu, kecuali COVID. Saat itu kan COVID cuy. Nah, gue apa tadi maksudnya? Gue mau ngomong apa? Oh, tadinya gue menargetkan setahun. Sebelum gue menargetkan setahun, gue mikirnya kayak ya udah ini aja. Toh gue masih bisa ngerjain yang lain. Gak apa-apa deh berapa tahun gitu kan. Enak kan duitnya kan, kantor kan. Jalan ya. Iya kan, enak banget. Ngapain jalan? Iya asli enak banget. Dan gue salah satu yang gue syukuri adalah gue nggak bingung kalau Lebaran ditanya kerjaan gue apa. Karena setiap gue gue masih ngerjain stuntman, bahkan sekarang ya setiap ditanya tuh kayak syuting, tapi kerjaan gue nggak jelas, tetap aja syuting tuh nggak jelas di mata keluarga besar, ya nggak sih? Iya sih. Kan kalau lu ngantor kan gue bilang aja gue ilustrator. Itu udah keren banget cuy, ilustrator yo. Waktu itu ya. Gambar dong dibayar, gila. Enak banget. Terus cuman ternyata kondisi startup gue yang kurang baik ternyata. Jadi internalnya emang kurang baik. Adalah gue jadinya harus resign di duluan. Usia 8 bulan, belum nyampe setahun bahkan saat itu Yung. Tapi 8 bulan itu gila berkah banget sih, dan ilmunya gokil juga sih. Akhirnya gue bisa ngerasain ngantor ya, walaupun gak ngantor sih Yung, itu enak banget Yung. WFH? Enggak, iya gue bisa WFH. Padahal gak boleh harusnya. Oh gitu? Iya, kan harus berapa bulan dulu kan biasanya kan orang yang bisa WFH kan. Jadi lu gambar. Nah dari situ lu kenapa gak jadi ilustrator aja? Karena gue gak betah ternyata juga. Gambar tiap hari. Lu mensyukuri itu apa yang disyukurin kau? Dua-duanya, kayak gue bersyukur gue pernah mencoba jadi karyawan. Akhirnya gue punya pengalaman ya kan. Jadi karyawan. Oh ternyata gini emang gak cocok lah. Gak cocok, gak suka gitu maksudnya. Kayak yang paling jadi nightmare gue adalah, nah ini gue bilang ya, lingkungan kerjaan gue tuh bagus banget Yung. Sumpah mungkin ini idaman. Di level karyawan Google, demi Tuhan dah. Santuy itu. Santuy itu cuy. Laid back abis. Cuman ya guanya yang nggak santai. Kenapa coba menurut lo Yung? Terlalu santai. No. Karena rutinitas Yung. Lu free spirited soalnya ya. Parah banget Yung. Gue stresnya adalah karena kayak hari ini gue ngerjain ini, besok gue masih harus ngerjain hal yang sama. Bahkan ketika proyeknya udah kelar, hal yang gue kerjain juga adalah hal yang sama. Dan ternyata gue nggak segampang itu gambar. Kenapa? Ilhamnya segala macam. Yes. Waktu itu kan gue kayak ibaratnya sangat jor-joran ya. Jadi gue harus bikin aset sekian untuk produk, untuk video durasi sekian menit gitu. Jadi lu tau kan IG gue, gambar gue kayak apa bentuknya kan? Nah, boleh dimasukin nggak? Ya boleh nanti aja. Cuman gue maksud gue lah, kalau lu gambar IG gue sama gambar pas gue di kantor, itu beda banget. Lu tau WikiHow gak? Tahu lagi. Gambar gue kayak gitu di kantor. Ya pantesan lu bosan lah anjir. Ngerti kan? Dan gue emang gak ada waktu. Bandingin ada gambar atuy. Tapi itu untuk ngejar itu uang. Maksudnya bukan uang apa? Kejar tayang emang. Iya kan jadi gue dalam seminggu gue harus menyelesaikan konten sekian terus gue harus gambar set. Nah kalau misalkan gue memberikan treatment yang sama dengan gambar yang kayak di IG gue itu, gak bakal keburu Yung. Itu gue nggambar satu gitu aja bisa 3 jam 4 jam. Nah kalau misalkan ini satu gambar gue harus bisa kelarin ya setengah jam lah, 40 menit gue harus kelar. Okay. Habis itu gue gambar scene lain gitu. Gak akan keburu.
Dan itu lu nggak suka ya? Gue nggak suka, parah banget Yung. Tapi uangnya bagus, sangat bagus. Dan gue bersyukur banget sama temen gue, shout out Irfan yang udah masukin gue ke situ. Anjir, kalau nggak ada dia, gue bahkan gak yakin gue akan keterima sebagai ilustrator dengan skill gue di tempat-tempat lain. Serius deh, karena gambar gue meskipun kata orang, ya sombong lagi nih gue nih. bagus. Iya kan? Kalau gue gambar Tunjukin aja, taruh atu silat juga gue tunjukin. Gak ada dokumentasinya. Gak ada, kalau silat gak ada. Meskipun kata orang, ya gue bersyukur ya, gue punya, gue juga ngerasa gue ada skill di situ, walaupun gitu-gitu doang gambar gue, tapi gue nyaman banget sama style gue. Tapi kalau dijual ke ini lain itu nggak guna. Mungkin nggak guna. Iya, kayak mereka perlunya emang cepet. Jadi mereka nggak mikirin lu punya karakter apa gitu loh, maksudnya kayak karakteristik apa gitu kan. Iya kan. Iya. Dan yang lebih gua mager lagi saat itu kan yang namanya company kan pasti mereka punya style sendiri kan. Oke. Nah itu tuh yang coba gue lawan tuh. Iya. Kayak gue gue mau bikin style gue jadinya WikiHow. Sama aja nggak ngaruh Yung. Aduh susah banget Yung. Sampai gue bahkan jenuh gambar gara-gara itu. Selama gue ngantor di situ, gue nggak pernah gambar buat IG. Pernah. Tapi kayak cuman sebulan bahkan setahun gue cuman gambar 1 kali. Oh gara-gara gabut, gara-gara kayak sibuk. Senin sampai Jumat gue harus gambar. Terus gue mau refreshing gambar lagi kan. Gue ngeliat pen tab aja udah enak. Gue jadi gak bisa gambar Yung, jadi males gue. Jangankan untuk menggambar untuk seneng-seneng, untuk mengeksplor style supaya untuk ningkatin quality gue aja, gue mager jadinya. Saat itu. Iya. Itu penyakit orang yang kreatif. Maksud gue kalau lu nggak tahu mau jadi apa nih, iya. Terus lu pelongo gitu, terus tiba-tiba lu daftar kerja keterima, terus lu cuma ngerjain apa yang bos lu suruh, lu senang, bagus sih jadi karyawan. Bagus banget. Bagus. Tapi kayak, wah gila, makanya gue waktu itu perdebatan hatinya tuh gila banget Yung. Kayak, nih kok gue capek, padahal kok kerjaan gue enak. Ini banyak nih yang pengen ada di posisi gue nih, banyak Yung. Apalagi ilustrator Yung. Gak. Susah ya dari kerjaan situ. Teman gue juga ada sih yang lagi nyari juga. Gaji gue bagus waktu itu, tapi gue ternyata capek. Bukan karena ini kerjanya jumlah dan kuantitas yang harus gue bikin gitu. Mungkin karir banget gue masih ini apa namanya, Illustrator. Oh iya. Terus stop, langsung stop, lu balik ke. Nah iya, tadinya sebenarnya gue ditawarin sama teman gue itu untuk kayak ya sebenarnya ada lagi nih, kalau misalkan dia ingin mempertahankan gue lah. Jadi sebenarnya saat gue disuruh resign Yung, itu tuh bukan karena ininya berhenti ya, bukan karena si company startupnya ini berhenti, enggak, dia masih jalan. Cuman ya gue jadi salah satu karyawan yang harus di papas lah ibaratnya gitu kan. Banyak kan waktu itu startup lagi musim kan kayak masuk gitu kan. Dan nggak usah bad-heart juga, emang kayak gitu. Ya udah, terus gue ditawarin sama teman gue, dia mau ngusahain gue untuk tetap di situ sebenarnya, karena dia ibaratnya ya udah nyaman lah juga. Gue juga udah mulai dapet flow kerjaan di situ kan, enak nih, udah mulai santai. Cuman gue mikir saat itu lagi ada si sahabat gue yang ini nih, yang mau gue ajak datang ke sini, yang mengenalkan gue banyak banget, lebih banyak dari sekian tahun gue mencari-cari di dunia action ini. Itu dia lagi datang tiba-tiba ke komunitas gue, dia ngajar Pak. Gila kan maksud gue. Terus gue dapat banyak ilmu dari itu. Terus pas ditawarin sama temen gue yang di kantor, gue jadi mikir kayak, gue balik ngestan lagi ya, mumpung ada dia nih gitu. Nah itulah gue meyakinkan diri gue dengan modal tabungan gue selama 8 bulan itu dari kantor untuk survive di sekarang action ini lagi. Iya. Dan ternyata emang alhamdulillah lebih lumayan jelas. Iya, daripada ilustrator, kerjaan ilustrator. Bukan lebih jelas ya, lebih jelas ilustrator. Cuman maksud gue lebih fulfill lah di hati lu. Iya. Dan gue masih bisa nabung untungnya. Dengan meskipun kerjaan gue sebulan juga belum tentu ada. Enak ya gitu, kayak merasa terus gue berasa sih progresnya. Dulu kan ya tadi gue bilang gue dari yang ngerjain cuman di depan layar jadi kroco-kroco, berkat dia gue jadi ngerasain di balik layar gue bikin koreografi untuk
musik video. Nah itu salah satu yang gue pengen juga tuh pas masuk film. Daripada bikin film, gue lebih tertarik untuk bikin musik video, Yung. Musik video? Iya, video klip. Pasaran tapi banyak emang? Oh banyak banget dong. Oh malah banyak ya? Cuman di Indonesia emang sedikit nih. Tapi karena sedikit, ya jadi niche. iya dong, iya kan. Pasti kalau misalkan gue punya nama, gue lagi dong, yang dulu dong. Iya nggak sih, ya kan? Iya kan. Iya. Nah gue melihat potensi itu dan gue baru dapat di tahun ini dan langsung 3 musik video yang gue garap. Iya tahun ini. Gila itu gue berasa kayak Tuhan ngasih. Nah nih udah nih ya kan seru kan gitu kayak. Udah nggak usah kemana-mana lagi ya. Baik banget ya Tuhan ya. Kayak dijawab itu doa gue pas masih kuliah loh. Iya. Terjawab cuy. Serius. Nggak tahu. Nabila bro. Nggak tahu nggak lihat gue. Nap. Ada deh. Kayak di situ. Oh. Gitu. Iya, Nap. Oh, nah gitu. itu terjawab Yung. Oh, bagus tahun dong. ini iya makanya gue ya ini. ada cahaya lah cuy. Secara profit tapi lebih enakan yang mana? Nggak ngaruh ya. Kayaknya gue masih suka di dua-duanya sih cuy. Soalnya capeknya sama. Dan gue masih belum ibaratnya ada posisi yang lebih dari profit dari yang lain ya masih sama nih kalau masih sama. Gua, dengan kerjaan 3 project per tahun. Dibanding 8 bulan lu kerja di Illustrator. Yes. Oh iya. Ya. Oh enggak bukan maksud gua fulfillment-nya ya. Oh, kalau secara duit itu kan gua ngitungnya ini per proyek. Per proyek itu bayaran gua di balik layar sama di depan layar gua masih sama. Jadi kayak mau enak di depan layar belakang layar. Oh sama aja capeknya. Sama aja. Gua masih sama aja. Walaupun kalau misalkan gua lihat-lihat orang-orang yang udah lama di produksi ya pasti emang duit mah gedean di balik layar bro. Bener sih. Kecuali lu di depan layar sebagai bintang. Nah itu udah gila-gilaan duitnya. Oh iya sih. Iya sih. Yang gua tahu tuh kayak artis-artis gitu gede banget. Iya gede itu. Banget. Dan lu bisa minta aneh-aneh ya. Iya kan. Oke. Nah ini gue jadi penasaran nih kayak bagi lu sendiri, lu rekomendasikan karir lu ini ke orang-orang nggak? Ke orang lain dah? Atau kayak pada siapa sih lu bisa rekomen karir ini? Gue spesifik karena gue tidak ingin menjerumuskan orang ke jalan yang sangat ibaratnya tidak penuh pasti ini ya. Wah gila sih jalannya masih jauh banget karena industrinya juga kan masih sebenarnya di Indonesia masih agak merangkak sebenarnya. Film loh, bukan di actionnya doang ya. Secara keseluruhan ya nggak usah film bahkan industri kreatif Yung. Studio gede-gede aja. Iya kan banyak pekerja-pekerja film kita yang ya masih underpaid ya kan. Apalagi action yang kerjaannya lebih sedikit secara frekuensi kan suara quantity. Jadi gue cuman bisa merekomen pekerjaan ini kepada ya yang beneran tertarik aja cuy. Makanya itulah yang kita lakukan di kampus sekarang. Jadi komunitas kita itu emang tetap ada untuk melatih orang-orang yang minat sekaligus untuk mensosialisasikan bahwa ada nih kerjaan ini. Karena tujuannya apa? Bukan buat mereka doang, bukan untuk membuka mata mereka yang berminat, tapi buat kita juga perlu regenerasi. Itu tadi yang gue bilang di awal ya. Regenerasi kita tuh sempet agak stuck di beberapa tahun sebelum Gareth Evans itu ngegarap Drake. Iya, Yung, film action kita. Jadi in terms of kayak kerjaan gitu per project ya, maksud gua kalau kosong-kosong banget. Iya banget. Tapi ada kabar baik. Nah karena tadi gue bilang ya udah mulai banyak yang senang sama action, kan akhirnya PH jadi menjalin koneksi dengan tim-tim action nih. Oke. Nah mereka juga jadi menemukan karena kita mensosialisasikan juga dong bahwa kerjaan action itu sebenarnya nggak cuman ada di film action. Semua film perlu action. Perlu tim action kadang. Buat koreografi gitu. Koreografi, lu bikin drama aja Yung, lu harus pakai tim action. Adegan gampar, kalau nggak benar, nggak kelihatan kayak banyak banget film-film sinetron yang menggarap adegan aksi yang mereka pikir ya udahlah cuman gitu doang, tapi ternyata ujung-ujungnya kecelakaan pemainnya. Nah mereka jadi melek nih, oh emang ternyata perlu ilmu, perlu tim action, nggak cuman di film action.
Nah itu yang kabar baiknya ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan mau masuk magang ke tim action segala macam, kita lagi banyak ternyata lowongan. diperlukan ya. Iya, karena kita udah nggak cuman garap film action lagi, banyak horor itu banyak banget. Actionnya ya. Karena Lari pakai segala macam. sling, iya segala macam, Bisa hantunya aja itu action, cuy, garapannya. Iya. Kalau salah gerak selewa bisa. Banget. Kemarin aja gue baru kelar awal bulan lalu November itu sudah dilatih sedemikian rupa ya kan, talentnya ya kan, tetap aja masih ada kecelakaannya Yung. Terus mereka berpikir mendingan pakai stuntman gitu. Dimana lu datang? Iya. Oke, jadi karir growth ke depannya kemungkinan cerah lah ya. Insya Allah cerah, mudah-mudahan. Gue positif sih, gue yakin sih, karena udah mulai teredukasi juga temen-temen yang selain action ya. Oh iya, apalagi dengan sinetron yang penuh meme sekarang yang gak jelas itu. Kan, Maksud iya gua, kan. kita perlu meningkatkan kemampuan lah, talent dan skill di industri film. Iya. Benar. Gitu. Kayak dari tadi kan lu ngebahas kayak lu bisa ini, lu nyari ini, Yes. lu nyari skill, lu nyari kerjaan ini. Iya. Kebalikannya ada nggak? Misalnya dari kerjaan ini merubah lu as a person kayak gimana gitu? As a person disiplin sih, karena gue sadar betul gue dapat semuanya tuh based on gue yang bergerak. Ya kan? Gue sadar betul gue suka action dan tidak ada yang memfasilitasi gue saat gue tumbuh kembang ya kan. Jadi gue harus bergerak, yang mana kalau misalkan tanpa disiplin, ibaratnya gue harus ngegembleng diri gue sendiri, ya gue gak akan dapat apa-apa cuy. Karena emang gak semudah lu sekolah terus lu baca buku dapat ilmunya. Gila sih, ilmu action tuh, ilmu lapangannya emang lu harus mengupgrade diri lu dulu deh gitu ibaratnya. Apalagi kan ini melibatkan banyak orang ya. Kalau lu nggak disiplin, yang kena tuh uang yang lain. Iya, parah Yung. Banyak banget Yung. Dan itu juga konsiderasi PH untuk menggunakan tim action sekarang ini lebih sering adalah untuk mereka berani jadinya bayar lebih buat tim action, buat nyewa tim action, supaya produksinya aman. Dibanding produksinya kecelakaan terus mereka jadinya harus bengkak, ibaratnya bayar aktor lagi, nyembuhin aktornya ya kan, akhirnya harus nyewa tempat lagi gitu segala macam gitu Yung. Oke. Nah itu disiplin yang gue dapet banyak banget Yung. Nggak cuman ibaratnya mengupgrade diri gue harus banyakin teknik ya kan. Di action kan harus banyakin teknik nih, perbendaharaan gerakan gue ya kan, buat apa segala macam. Tapi ya soft skill banyak banget sih, soft skill parah. Dan itu gue dapetin semuanya dari industri ini. Marketing kali ya, marketing banget ya, marketing diri lu sendiri. Gue baru sadar kayak ternyata gue dipanggil sana sini itu bukan karena gue ngelamar cuy, banyakan karena orang melihat gue gue main sama dia segala macam. Terus gue ternyata pernah bikin kan di IG gue suka ngasih showreel tuh, kayak adegan action dikit-dikit gitu kan. Dari situ gitu-gitu. Iya, makanya gue encourage anak-anak yang ada di komunitas gue juga untuk kayak udah upload aja apapun, bikin koreo sedikit-sedikit. Malu ya? Iya, bikin aja cuy. Itu nggak sempat gue lakukan dulu karena gue nggak sadar itu kan. Personal branding sekarang kan udah gampang banget kan. Gampang dengan sosial media sekarang ya, lu nggak perlu ada publisher malah. Iya, orang banyak sekarang casting lu tinggal kirim video doang. Oh iya. Gak usah kirim video, kirim link aja deh IG lu gitu. Lihat gitu. Cocok nggak? Gampang sekarang. Gitu. Oke. Untuk semua ini mungkin ini yang terakhir ya, kayak ada nggak sepatah dua patah kata dari lu buat orang-orang? Sepatah dua patah. Ya, masukan kali ya, yang lu pengen kasih ke orang yang pengen ada di posisi lu sekarang gitu. Apa ya? Wah, selamat berjuang sih, anjir, udah itu doang sih. Selamat berjuang. Perjalanan kita, perjalanan lu bakal sangat berdarah-darah. Gue tidak melebih-lebihkan ya, emang iya cuy. Cuman
Gua yakin kalau lu suka itu worth it banget coy, worth it banget buat lu, buat industri ini semuanya worth it pisan coy kerjaan kayak gini tuh. Karena sebenarnya kita kurang orang banget, apalagi cewek. Iya, action cewek Indonesia jarang banget yung. Iya ya. Nggak Tapi cuman di di komunitas lu sendiri ada? action, nggak cuman di depan layar, belakang layar. Oh, di belakang layar yang lu bahas itu ya. Iya. Itu film school berarti ya kalau kayak gitu. Film apa? Sekolah film. Sekolah film atau ya simple ya join aja di tim stand mana. Oh, yang kayak lu ya. Join aja, banyak kok ilmunya. Gitu. Oke. Ya itu sih kalau sepatah dua patah kata ya selamat berjuang sih asli, gue juga sampai sekarang selamat berjuang Ya, berjuang terus lah ya kita semua. masih banget. Masih banget. Oke. Udah sih. Udah. Paling gua kepo aja sih di luar ini semua. Closing dong. Oh ya. Ntar gua di post production.